Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dengan Aki Kawamuna Allah. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas pembibitan pada proses pre-nursery. Maka di video kali ini saya akan membahas lanjutannya, yaitu pembibitan kelapa sawit dengan proses main nursery atau pembibitan utama. Baik, langsung saja. Main nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery atau pembibitan awal ditransplanting ke polybag besar. Bibit yang berkualitas dari main nursery akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan main nursery. Di antaranya adalah yang pertama ada persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air, hal yang utama harus diperhatikan guna untuk mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Yang selanjutnya adalah media tanam. Pada tahap ini, polybag yang digunakan. Yang kedua, media tanam. Pada tahap ini, polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun Sei Aik Pancur berukuran 35 kali 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, diantaranya tanah lempung atau lowam, kelodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangga penyakit Ganoderma tanah sebelum diisi ke polybag, diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Tahap selanjutnya adalah pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh keadaan polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian
tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam main nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring. Kemudian disayat keliling dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan dengan pola setinggi sama sisi, membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 kali 90 kali 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama atau main nursery. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada proses main nursery yaitu kumbang dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda-silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida
yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Tahap selanjutnya, penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybag. Dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glifosat ditambah dengan olai dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Kemudian tahap selanjutnya, pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya. Setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti NPKCMG. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur nitrogen. Unsur nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara. Yang satu ini, pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning cerah. Tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit
serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZA, serta NPK. Kemudian unsur selanjutnya adalah fosfor. Unsur fosfor dapat menjadikan salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah nantinya. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu. Bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium penting maka pemberian unsur fosfor penting untuk menjadi perhatian pada tahap pertumbuhan vegetatif. Fosfor umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Unsur selanjutnya adalah kalium. Kalium merupakan unsur yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim, dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Unsur selanjutnya adalah magnesium. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium
juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kiserit dan dolomit. Pemupukan di main nursery dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK-MJ. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Minggu 12 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan ukuran 3 gram pupuk NPK. Kemudian 13 minggu setelah tanam, dengan cara yang sama, sebar di dalam polybag dengan pupuk NPK yang berukuran 3 gram. Minggu selanjutnya, yaitu 15 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan ukuran 4 gram pupuk NPK. Kemudian 17 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan ukuran 4 gram pupuk NPK. 19 minggu setelah tanam, dengan cara yang sama, sebar di dalam polybag dengan ukuran 7,5 gram pupuk NPK. 2 minggu setelahnya, dengan cara yang sama, sebar di dalam polybag dengan ukuran 7,5 gram pupuk NPK. Dan 2 minggu setelahnya, yaitu 23 minggu setelah tanam, dengan cara yang sama, sebar di dalam polybag dengan ukuran 7,5 gram pupuk NPK. 2 minggu selanjutnya yaitu sebar di dalam polybag dengan ukuran 7,5 gram pupuk NPK. Kemudian 2 minggu setelahnya yaitu 27 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan ukuran 7,5 gram pupuk NPK. Nah, 2 minggu setelahnya, sebar di dalam polybag dengan ukuran 10 gram pupuk NPK. 31 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan ukuran 10 gram pupuk NPK. 33 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan ukuran 15 gram pupuk NPK. 35 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan
ukuran 15 gram pupuk NPK dan 10 gram pupuk urea. 37 minggu menggunakan pupuk NPK berukuran 15 gram dengan cara menyebar di dalam polybag. 39 minggu setelah tanam, dengan cara yang sama, sebar di dalam polybag dengan ukuran 15 gram pupuk NPK. 41 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag dengan ukuran 15 gram pupuk NPK dan 15 gram pupuk urea. 43 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag 15 gram pupuk NPK. 45 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag 15 gram pupuk NPK. Dan minggu terakhir yaitu 47 minggu setelah tanam, sebar di dalam polybag 15 gram NPK dan 20 gram pupuk urea. Maka itulah waktu pemupukan dan dosis yang dapat diikuti oleh teman-teman sekalian. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu penyiraman. Bibit main nursery setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per hari. 1 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter per polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapang dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di main nursery dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan di sore hari pada pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka di sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Dan tahap yang terakhir adalah seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan. Tahapan pertama, umur 4 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal, seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemui pada tahap ini. Di tahap kedua, yaitu pada umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya, diseleksi tahap ketiga. Umur 8 bulan, bibit yang terkena bercak daun, antraknosa, dan daun
tampak mengering akan dipisahkan pada tahap terakhir, yaitu tahap 4. Proses pemindahan ke lapangan, yaitu transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Maka hanya sekian pembahasan kali ini, yaitu proses pembibitan kelapa sawit pada tahap main nursery yang akan dilanjutkan pada TBM, yang akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Like jika Anda suka, subscribe untuk ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pada tanaman kelapa sawit. Dan sampai jumpa.